Kita semua tahu bahwa banyak kasus-kasus kesenjangan telah terjadi di Indonesia. Tetapi, tidak banyak yang menyadari bahwa di dunia kita sekarang telah berada banyak tipe ketidaksetaraan, dan karena mereka tidak tahu dengan hal ini, mereka lanjut untuk melakukan hal yang berdasarkan diskriminasi kepada satu sama lain. Dan di video ini kita akan membahas 3 tipe kesenjangan yang telah terjadi di Indonesia. Tujuan video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesenjangan untuk ke seluruh Indonesia dan mempromosikan kesetaraan kepada kita semua. Apa itu kesenjangan gender? Suatu istilah yang mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah di mana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan. Contoh-contoh kesenjangan gender di Indonesia. Kekerasan. Contoh kekerasan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga. 2. Pemukulan, penyiksaan, dan perkosaan yang diakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. 3. Pelecehan seksual. 4. Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Kasus-kasus ketidaksetaraan gender di Indonesia. Moody's Analytics telah menerbitkan laporan yang membahas terkait upah berdasarkan gender. Dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa besarnya gap alias perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja dapat membuat rugi ekonomi dunia hingga 7% atau setara dengan $7 triliun. Dalam laporannya, Moody's mengungkapkan mungkin diperlukan 132 tahun lagi bagi dunia untuk menutup kesenjangan ekonomi berdasarkan gender. Jika kita menyelesaikan persoalan kesenjangan gender ini, maka tentu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi global sekitar 7% atau sekitar 7 triliun US dollar saat ini. Pada hari ini kita akan berbicara tentang diskriminasi terhadap ras atau etnis. Namun sebelum itu kita harus tahu tentang apa itu diskriminasi, ras, dan etnis. Jadi diskriminasi adalah sebuah tindakan di mana kita memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang yang memiliki perbedaan dalam ras, agama, etnis, dan banyak hal lainnya. Lalu, jika kita berbicara tentang ras itu adalah sebuah hal yang membedakan kita semua berdasarkan dari warna kulit, warna rambut, dan banyak hal lain-lain. Selain itu, jika kita berbicara tentang apa itu etnis adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan berdasarkan dari latar belakang atau kultur. Nah, jadi sebenarnya diskriminasi ras dan etnis ini sebuah hal yang sudah sering terjadi di mana-mana, terutama dalam sekolah, kehidupan masyarakat seperti lingkungan kerja atau bahkan lingkungan biasa. Selain itu, diskriminasi ras dan etnis ini sudah pernah terjadi di Indonesia dan juga pernah terjadi di mana-mana. Dalam Indonesia, sebuah kasus yang paling besar atau yang paling mungkin diketahui banyak orang adalah kasus kerusuhan Mei 1998. Ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada 13-15 Mei tahun 98 yang terjadi hampir di seluruh bagian Indonesia. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia yang dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 98. Banyak toko dan perusahaan hancur oleh amukan massa, terutama milik warga negara Indonesia, yang paling besar terjadi terhadap orang-orang keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar ini terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Selain itu, jika kita berbicara dalam
level global, yang paling baru adalah gerakan BLM atau Black Lives Matter. Ini terjadi dikarenakan sebuah orang yang memiliki kulit hitam dibunuh oleh polisi karena terjadi diskriminasi terhadap warna kulit. Dan kasus ini telah menyebar secara global sampai viral di Twitter, Instagram, dan banyak hal lain. Jadi hal ini merupakan sebuah hal buruk dan kita harus mencoba untuk mengatasi masalah ini. Bagaimanakah itu? Yang pertama adalah kita harus memiliki sifat yang empatik, atau kita harus menjadi orang-orang yang bisa menerima perbedaan. Karena dengannya kita bisa menerima perbedaan ini, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Sekarang kita akan belajar tentang ketidaksetaraan usia atau ageisme. Jadi apakah itu ketidaksetaraan ageisme? Ketidaksetaraan usia atau bisa dikenalkan oleh ageisme adalah diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia mereka. Istilah ini diciptakan pada tahun 1969 oleh Robert Neil Butler untuk menggambarkan diskriminasi terhadap manula dan berpola seksisme dan rasisme. Butler mendefinisikan ageisme sebagai kombinasi dari 3 elemen yang terhubung. Walaupun diskriminasi tersebut tidak terkenal seperti yang lain, kasus ageisme di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi, terutama pada orang yang tua. Indonesia memiliki beberapa perundang-undangan yang melarang diskriminasi. Salah satunya adalah Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 39 yang berbunyi diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia terhadap agama, golongan, status sosial, dan diskriminasi lainnya. Contoh-contoh dari ageisme adalah 1. Menolak untuk mempekerjakan orang di atas atau di bawah usia tertentu. 2. Menanyakan usia seseorang saat wawancara kerja padahal tidak relevan dengan pekerjaannya. 3. Memperlakukan kebijakan yang secara tidak adil yang mengistimewakan satu kelompok usia di atas yang lain. Dan 4. Melihat orang tua yang biasa sudah pensiun sebagai orang yang tidak dapat dihubungi, kurang produktif, atau terjebak di jalan mereka. Cara-cara mengatasi diskriminasi. 1. Edukasi dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang ageisme dan dampak negatifnya melalui pendidikan dan kampanye informasi, berbagai fakta dan statistik tentang kontribusi yang berharga dari orang-orang di segala usia dalam masyarakat. 2. Promosikan pencapaian orang tua. Mengakui dan mempromosikan kontribusi dan pencapaian orang yang lebih tua di berbagai bidang seperti bisnis, seni, politik, dan masyarakat secara keseluruhan. Memperlihatkan contoh positif tentang kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang di berbagai usia. 3. Hindari stereotip usia. Menghindari stereotip negatif terkait usia dan menggantinya dengan pandangan yang lebih positif. Jangan mengasumsikan bahwa seorang yang tidak dapat belajar, beradaptasi, atau berkontribusi hanya berdasarkan usia mereka. 4. Mengaturkan kebijakan anti-ageisme. Mendorong pemerintah untuk mengatur kebijakan anti-diskriminasi berdasarkan usia. Ini dapat meliputi undang-undang yang melarang diskriminasi dalam hal pekerjaan, akses ke layanan kesehatan, perumahan, dan layanan publik lainnya. Dan 5. Partisipasi sosial dan kehidupan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif orang-orang yang lebih tua dalam kehidupan sosial dan masyarakat, mengakui kontribusi mereka dalam organisasi, masyarakat, sukarelawan, dan kesempatan lain untuk terlibat secara aktif. Terima kasih.